Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Id ini kita selalu mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Kebahagiaan dan rasa syukur yang berulang kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita Islam, sebuah nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kita mengulang Al-Id setiap tahun karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk kita melakukannya dalam rangka menunjukkan fushah, yaitu keluasan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, Id itu artinya adalah likulli ma yu'tadu wa ya'udu wa yatakarraru. Segala sesuatu yang diulang, kembali dilakukan, dan begitu berjalan berulang-ulang. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah ta'rif yang lebih definitif. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan kullu ma u'tida min zamanin atau makanin ala wajhi at-ta'zim. Segala sesuatu yang diulang-ulang, baik berkaitan dengan waktu atau berkaitan dengan tempat, dan itu dilakukan untuk memberikan nilai keagungan yang berkaitan dengan tempat dan juga waktu tersebut. Makanya ada yang dinamakan dengan Id Zamani, hari Id, hari raya yang berkaitan dengan waktu, dan ada yang dinamakan dengan Id Makani, hari raya atau hari Id yang berkaitan dengan tempat. Yang berkaitan dengan waktu misalnya adalah Idul Fitri. Yang berkaitan dengan tempat misalnya adalah Arafah. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada umat al-Islam dua Id besar, hari raya besar yang cukup menghentikan seluruh perayaan-perayaan. Karena kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di dalam sebuah hadis dari sahabat Anas yang ada di dalam Sahih Abu Dawud, beliau datang ke Madinah dan mendapatkan bahwa orang-orang bermain dengan fushah pada hari-hari tertentu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan 2 hari yang mereka gunakan untuk perayaan tersebut, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Ma hadzani yauman?" Apa 2 hari ini? Mereka menjawab, ya, "Kunna nal'abu fihima fil jahiliyah." Dahulu kami bersenang-senang dengan permainan pada 2 hari itu di masa-masa jahiliyah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Innallaha qad abdala lakum bihima khairan minhuma, Idul Adha wa Idul Fitri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian pada 2 hari tersebut 2 hari yang lain yang lebih baik, yaitu hari Idul Adha, Id al-Adha, hari raya kurban, dan Id al-Fitri, hari raya fitri setelah Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan itu kepada kita. Maka di hari seperti ini kita berbahagia. Di hari seperti ini kita syukur. Kalau di Idul Adha dengan berkorban, dengan melakukan zikir, dengan melakukan syiar-syiar pada hari yang ke-10, hari yang ke-11, ke-12, dan ke-13. Yaumu akalin wa syukrin wa dzikrun lillah. Kalau Idul Fitri, kita mendapatkan kebahagiaan setelah berjuang selama 1 bulan. Maka hakikat orang yang mendapatkan Id adalah orang yang selama bulan Ramadan telah menggunakan untuk amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Khususnya ada siyam, ada qiyam, ada Lailatul Qadar. Di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, fushah ini adalah sesuatu yang
memang dimaksudkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan Bani Arfadah sedang bermain-main di Eid pada hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan mereka untuk melakukan itu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, biarlah, dan hadis tersebut disebutkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan derajatnya sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, lita'lam Yahud anna fi dinina fushah wa inni ursiltu bihanifiyatin samhah. Agar orang-orang Yahudi mengetahui bahwa ada keluasan di dalam agama kita dan bahwasanya aku diutus dengan agama yang hanifiyah samhah. Rasul menegaskan itu untuk kita fahami tentang makna Id. Jika ada yang bertanya, apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kadang menghibur dirinya dengan hal-hal yang manusiawi, maka kita jawab, dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat yang sahihah pada kitab Adabul Mufrad para sahabat ridwan alaihim ajma'in, ya, ketika mendapatkan Rasul bercanda, mereka hingga bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, atuda'ibuna, wahai Rasul Allah, apakah engkau bermain-main, bercanda dengan kami? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan iya, ya, dan beliau, ya, menguatkan penegasan itu dengan memberikan komentar, inni la aqulu illa haqqan, sesungguhnya aku tidak mengatakannya kecuali dengan benar. Ya. Suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pergi menemui seorang sahabat yang bernama Zahir ibnu Haram, yang secara fisik, ya, tidak sebagus mungkin, ya, orang-orang yang lain, ya, tetapi hatinya baik, ya. Bahkan dia menghadiahi sebuah hadiah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari kalangan Badui, ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau safar menyiapkan sesuatu sebagai hadiah untuk Zahir ibnu Haram. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna zahiran badina wa nahnu hadiruh. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan hadir kepadanya sebagai orang yang menghadiahi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di tempat hadir, yaitu perkotaan, melakukan perjalanan dan bertemu dengan Zahir ibnu Haram. Ya. Rasul melihatnya dari belakang, dia sedang menjajakan dagangannya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memeluknya dari belakang. Kemudian dia merasa kesulitan dan mengatakan, siapakah ini? Lepaskanlah aku. Ternyata dia adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Zahir yang sangat disukai oleh Zahir radhiyallahu taala anhu. Maka begitu mengetahui bahwa ternyata yang mendekapnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Zahir tempelkan punggungnya pada dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man yashtari hada al-abd, siapakah yang mau membeli ini orang? Ya. Kata Zahir, ya Rasulullah, kalau ada orang membeli aku maka dia akan merugi. Ya. Artinya dia menempatkan bukan seorang yang mempunyai, ya, nilai harga yang tinggi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, ya, walakinnaka lasta bikasidin indallah, tapi engkau nggak rugi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Anta ghalib, maksudnya anta indallahi ghalib, bahwa engkau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ghalib, orang yang sangat mahal. Mahal dengan iman, mahal dengan Islam, ya. Pada kejadian tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda dan menyelipkan sebuah ibrah yang sangat mahal juga ibrahnya, ya, bahwa kemuliaan manusia itu bukan pada materi, kemuliaan manusia itu bukan pada kesenangan duniawi, tetapi batin yang berbahagia.
batin yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan tarfih terhadap diri beliau alaihi salatu wasallam juga bersama para sahabat. Hanya saja catatannya yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan dengan kebenaran bimbingan wahyu. Yang kedua, bahwa segala yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka ibadah dengan kaidah-kaidah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah bagi Allah Rabbul Alamin. Berbahagialah di hari Id ini dengan sesuatu yang mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibingkai dengan perkara-perkara yang syar'i. Karena hakikatnya Id yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan adalah hari raya yang penuh kebahagiaan dengan Islam, tauhid dan syukur kepadanya. Bersilaturahmi, tetap menjaga kesehatan, kemudian memperhatikan perkara yang halal dan haram, kemudian jangan lupa gunakan setiap kesempatan untuk kebaikan, untuk tidak mengganggu orang lain, dan berikanlah dakwah Islamiyah rahmatan lil alamin. Semoga manfaat. Aqulu qouli hadza, taqabbalallah minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.